Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya dari nikmatul ta'ah wa nikmatul ibadah. Kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, demikian pula dalam kita menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepadanya. Demikian pula masih diberikan kemudahan untuk terus bisa mengkaji, mengilmui dari warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mudah-mudahan jalan ilmu inilah yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Bakar ibnu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Abi radhiyallahu taala anhu wa huwa bi hadratil adu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilal as-suyuf faqala rajulun رفض الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال اقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو وضرب به حتى قتل. رواه مسلم. Dari Abi Bakar ibnu Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, aku mendengar bapakku, ini Abu Musa al-Asy'ari, Malik bin Harith bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa bi hadratil adu, dan beliau ada di hadapan musuh, mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu jannah itu di bawah kilatan pedang, tahta dhilali suyuf, di bawah naungan pedang. Maka seorang laki-laki yang dikatakan rasul hay'ah, tidak disebutkan siapa orangnya, yakni yang dia rapi pakaiannya dan mengatakan, wahai Abu Musa, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini? Qala, kata Abu Musa, iya. Maka orang ini pun kembali kepada kawan-kawannya, kepada para sahabatnya, dan mengatakan, Iqra alaikumussalam, sampaikan salam atas musuh, dan fadharaba bihi, kemudian memukulnya, jadi memenggal musuh dengan pedangnya ini sampai dia sendiri terbunuh. Rawahu Muslim. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala, yang dari hadis ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka yang menyemangati mereka
berperang, ini tiada lain adalah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka lah para sahabat yang merupakan pembawa risalah yang menyampaikan sampai kepada kita. Karena inilah yang menjadi kecemburuan bagi musuh-musuh Islam. Mereka berusaha untuk bagaimana menjatuhkan kredibilitas para sahabat, yang tiada lain adalah upaya untuk menjatuhkan Islam, untuk menghancurkan Islam. Maka dijatuhkan perawinya. Dan ini banyak tulisan-tulisan yang mendiskreditkan para sahabat. Dan yang jelas di belakang mereka adalah orang-orang Syiah, ya. Dan orang Syiah adalah mereka seperti itu, semua sahabat mereka kafirkan. Yang diakui hanya berapa gelintir saja. Ali, Hasan, Husain, kemudian Miqdad bin Aswad, dan Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Itu 6. Selebihnya mereka kafirkan. Dan ini polanya orang-orang Yahudi untuk bagaimana menghancurkan Islam dengan menghancurkan perawinya. Namun Allah Subhanahu wa taala, aballahu illa an yutimma nurahu. Allah Subhanahu wa taala menjaganya kecuali semakin menyempurnakan agama ini. Maka kita Ahlus Sunnah dengan para sahabat ini adalah sangat-sangat memuliakan, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Banyak dipuji oleh Allah, dan mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka dan juga memberikan udzur kepada mereka dengan apa yang terjadi dari fitnahnya para sahabat di akhir masa sahabat setelah terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman dan berikutnya. Jadi terjadinya perang Jamal, perang Siffin, ini adalah fitnah yang terjadi di masa sahabat, dan itu tiada lain adalah karena hasil ijtihad saja. Maka mereka adalah memang ahlinya untuk berijtihad. Maka seorang mujtahid tentunya ada dua keadaan. Jika ijtihadnya benar maka baginya 2 pahala, dan jika ijtihadnya salah maka baginya 1 pahala, dan kesalahannya pun juga dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah ahlinya. Maka ini sedikit mengingatkan bahwa ketika membaca buku-buku tarikh, ya, tarikh sahabat khususnya, ini kebanyakan yang nulis ini mesti tulisannya atau lidahnya itu tidak selamat, ya. Banyak tulisan-tulisan kebanyakan adalah khususnya ketika berbicara fitnah di masa sahabat, ini banyak dari buku-buku itu yang tidak, artinya jatuh kepada mencela kepada para sahabat, ya. Maka dalam Sahihut Tahawiyah menyebutkan bahwa wa ulama ussalaf minas sahabati wat tabi'in la yudkaru anhum illa bil jamil faman dzakara anhum bisu fa huwa ala ghairi sabil. Dan para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak disebut tentang mereka kecuali dengan kebaikan. Faman dzakara anhum bisu, maka siapa yang menyebutkan mereka dengan keburukan, fa huwa ala ghairi sabil, maka dia tidak di atas jalan yang benar. Maka ini yang perlu, kalau mendapati buku-buku seperti itu, maka ini mesti yang nulis bermasalah, ya.
Dan yang paling bagus dalam masalah ini adalah tulisannya Ibnu Arabi dalam Al-Awasim min Al-Qawasim. Al-Awasim min Al-Qawasim. Ini yang beliau kumpulkan, bagus sekali dalam bab ini. Taib ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, dan khususnya Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi TO-nya juga salah satunya dalam tahkim di masa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya. Dan banyak disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari dikatakan orang dungu katanya. Karena kemudian satunya lagi dutanya kan ada dua, Abu Musa Al-Asy'ari dengan Amr bin As. Nah, Amr bin As dikatakan ini culas. Oh, bahasanya kasar-kasar banget, ya. Sebagian buku-buku itu ada yang bahasanya kasar banget. Muawiyah dikatakan seorang yang ambisius, ya. Dan Allah musta'an, ya. Maka ini saya ingatkan kepada jamaah sekalian untuk berhati-hati, ya, dengan kalau mendapati yang seperti itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian, ya. Jadi kita mesti menjaga lisan kita dari mencela kepada para sahabat. Maka tidak mencela kepada mereka kecuali orang kafir, orang yang di belakang mereka adalah orang-orang Syiah ini, ya. Allah musta'an. Nah, kemudian dari hadis ini mereka adalah orang-orang yang sekali lagi dan mereka yang membawa estafet risalah Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Dari hadis ini juga diambil faedah anjuran, motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dengan apa yang didengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah memberikan motivasi untuk berjihad, ya. Dan dikatakan bahwa pintu-pintu surga di bawah naungan pedang. Dan tentunya dari sini adalah kaum muslimin ini membenarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada bantahan. Jika riwayat itu sahih, maka tentunya kita menerima. Dan ini tentunya juga diambil dari hadis ini juga bahwa kaum muslimin pun juga menerima khabar dari satu orang sahabat, baik itu dalam perkara akidah atau juga dalam perkara ahkam. Karena dalam masalah ini orang-orang Mu'tazilah di antaranya ini mereka jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang mengingkari kepada sunnah Nabi SAW terbagi menjadi 3 kelompok. Orang-orang mengingkari sunnah Nabi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang menolak sunnah secara mutlak. Tidak mau, pokoknya kalau maunya mereka Quran saja. Dan ini sudah muncul di akhir masa sahabat. Dan dulu di Solo juga ada kelompok itu, ya, Quraniyun, ingkar sunnah. Pokoknya Quran ada. Di Solo ada kelompoknya. Dulu pengajiannya dipindah-pindah. Cuma di si Kartosuro juga pernah, di Gagak Sipat ya. Kebetulan internya juga ngomong ke saya. Saya bilang itu bukan hal yang baru, itu bagi kita bukan hal yang baru itu. Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Akan tiba muncul orang-orang yang seperti itu. Dan itu sudah muncul di akhir masa sahabat. Ketika disampaikan hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, "Da'na min hadzal hadits bil Qur'an." Tinggalkan kami dari ini, jadi sunnah, ya. Dan sampaikan kepada kami dengan Al-Qur'an. Maka kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ma nuridu min al-Qur'ani badala." Kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Qur'an. Ya Allah, kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Qur'an. Walakin nuridu man a'lamu bil Qur'ani minna. Kami menginginkan siapa yang lebih mengerti tentang Al-Qur'an daripada kami. Siapa yang lebih mengerti tentang Al-Qur'an daripada kami? Yani para sahabat, karena Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka. Ini sudah muncul. Ini kelompok yang pertama, Quraniyun. Nah, kemudian kelompok yang kedua kata Imam Syafi'i, orang yang mau menerima sunnah, ya, tapi yang ada isyarat dalam Al-Quran. Kalau ada isyarat dalam Al-Quran maka sunnah diterima. Seperti misalkan hadis tentang sholat,
tentang puasa karena ada, ya. Karena ada dalam Al-Quran tentang sholat itu maka mereka mau terima. Kalau tidak ada maka mereka tidak mau terima karena tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Maka kalau mereka mengatakan bahwa anjing itu menghalalkan anjing, mereka mengatakan tidak ada dalam Al-Quran nasnya. Yang dihalalkan adalah cuma 4 saja katanya. Diharamkan hanya 4 saja. Ini orang-orang yang tentunya adalah tidak cerdas. Saya katakan tidak cerdas. Ya. Karena seorang yang cerdas dengan isyarat itu paham. Ya, al-labib yakfihi al-isyarah. Ya. Nah, kemudian yang kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Ini menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Dan ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Dan kalau di Indonesia ini adalah dari Hizbut Tahrir. Terang-terangan mereka ya, mengatakan menolak. Ya. Ini ada mereka terang-terangan dengan tulisan mereka menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Pokoknya kalau masalah akidah harus mutawatir. Kata mereka ini. Padahal kita lihat dari hadis ini juga berita dari Abu Musa al-Asy'ari saja. Maka ini juga menunjukkan bahwa kaum muslimin menerima ya. Meskipun kalau kemudian khabar dalam masalah akidah hanya khabar mutawatir saja, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadis yang pertama ditulis oleh beliau hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis ahad ya. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat hanya 1 orang saja, sahabat Umar. Kemudian ke bawahnya 4 generasi, 3 generasi di bawahnya pun juga satu. Dan ini termasuk dari khabar ahad baru kemudian setelah itu adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Ya. Dan ini adalah kalau itu ditolak sudah hadis ikhlas nggak ada. Ya. Maka ini mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Meskipun dari 1 orang, ya, jika itu adalah riwayat yang sahih, maka baik itu dalam masalah akidah atau masalah hukum atau masalah fadhail, semuanya diterima sebagaimana kaidah yang disampaikan Imam Syafi'i rahimahullah taala, in sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Ini kata Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya juga semakna dengan itu. Nah, kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang orang yang yakin untuk masuk ke dalam jannah ini, maka bersegera memenuhi panggilan-panggilan itu tanpa ada keraguan. Sebagaimana orang yang disampaikan itu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dikatakan bahwa pintu-pintu jannah di bawah naungan pedang, maka tatkala tahu itu adalah dari Rasulullah, langsung dihunus pedangnya, dilepaskan sarung pedangnya, dibuang, kemudian segera berangkat menuju medan perang. Ini karena apa? Karena keyakinannya dengan surga yang akan didapatkannya. Maka tidak menunggu, dan sepertinya tentunya adalah diambil faedah seperti itu hendaknya tatkala kita telah mengilmui dari jalan-jalan yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah berusaha bagaimana untuk bisa menempuh jalan-jalan itu. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah bolehnya menambahkan keberanian. Ini. Dari sini bukan karena bukan karena riya, itu bukan. Tapi melakukan seperti itu adalah setelah yakin apa yang didengar dari Abu Musa al-Asy'ari itu adalah sabda dari Nabi alaihi salatu wasallam, untuk kemudian segera maju mematahkan dari sarung pedangnya ya, untuk kemudian ini adalah untuk siap berperang sampai kemudian mendapatkan syahid ini. Dan seperti itu mereka para sahabat, bukan karena riya, namun ini menunjukkan ketegasan dari dirinya, isyarat siap menghadapi kematian. Bahwa kematian itu adalah bukan hal yang yang menakutkan, bahkan kematian itu dijemputnya, karena tiada lain adalah menjemput jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Qala an Abi Abs Abdurrahman ibn Jabr radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Abs Abdurrahman ibn Jabr radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, ma aghbarat qadama 'abdin, tidaklah dua telapak kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala fatamassahun nar, akan tersentuh dengan api neraka. Subhanallah ya. Ini kemuliaan dan keutamaan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Debu yang mengenai kedua telapak kakinya karena berjihad ini akan menjadi saksi dan juga menjadi saksi untuk kemudian tidak dimasukkan ke dalam atau diselamatkan dari siksa api neraka. Maka di sini bahwa orang yang ada debu menggantung di kakinya, yang menempel di kakinya karena berjihad, ini tidak akan tersentuh dengan api neraka. Hal ini menunjukkan juga keagungan daripada dan kedudukan daripada jihad fisabilillah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai hanya sekedar debu yang menggantung di kakinya ini karena jihad. Ini karena pergi berjihad, ini menjadi saksi ya, dan juga menjadi penyelamat dari siksa api neraka. Maka ini menunjukkan akan keagungan daripada jihad fisabilillah. Sekedar tersentuh debunya saja yang mengena kakinya, ini diharamkan dari api neraka. Maka bagaimana kemudian kalau istilahnya mencurahkan lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Jadi dengan mencurahkan kesungguhannya, keberaniannya dan semua upayanya yang itu digunakan atau dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, maka tentunya akan lebih besar lagi ya dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi ad-dara wa la yastami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis diulang lagi oleh Imam Nawawi. Hadis ini sebelumnya dibawakan di bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada diulang lagi di bab jihad karena juga ada lafaznya yang juga terkandung makna keutamaan jihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara, tidak akan menyentuh neraka, tidak akan tersentuh neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'uda al-laban fi-ad-dara, sampai susu itu kembali ke putingnya, ke tempatnya. Qala wa la yastami'u 'ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Tidak akan bertemu ya, tidak akan bertemu pada seorang hamba yang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan asapnya jahannam. Ini seorang yang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan jihad, ini tidak akan ketemu dengan asapnya jahannam. Maka ini poin yang kedua yang dijadikan sebagai dalil dari keutamaan jihad. Ada yang pertama adalah tentang keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga pada riwayat yang lain dan pada riwayat yang berikutnya juga disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainan la tamassuhumun nar."
la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang dia begadang karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang semakna ya, dengan lafaz yang berbeda namun maknanya adalah sama. Dari dua poin yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama tentang keutamaan daripada menangis takut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang tentunya bagaimana upaya-upaya pada diri kita menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang tentunya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Bagaimana Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka ini jalan ilmu yang akan memberikan penerang kepada kita. Yani dan juga akan bisa menjadikan kita mengerti apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan ilmu inilah yang kemudian menjadikan kita juga lebih merasa was-was ya, merasa kekhawatiran ya. Dan juga senantiasa ini tidak merasa aman ya. Tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan ilmu saja. Adapun kalau kemudian tidak punya ilmu, maka seakan merasa aman. Wa may ya'man makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi ya. Dalam riwayatnya kecuali orang-orang pada ayat yang dikatakan kecuali orang-orang yang kafir. Nasallallahu alaihi. Maka tentunya kita lihat bagaimana para anbiya wal rasul tidak ada yang merasa aman ya. Tidak ada yang merasa aman. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya. Beliau yang menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya. Beliau pula yang menghadapi bapaknya juga yang membuat berhala, membuat patung juga. Namun beliau sendiri juga berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini karena tidak aman dari menyembah kepada berhala itu. Namanya hati yang bisa berbalik dalam sesaat. Apalagi hanya dengan iming-iming dunia. Nasallallahu alaihi ya. Maka ini mesti kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan sabar. Ini yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan bab keutamaan jihad adalah mata yang begadang. Ya, mata yang begadang karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagainya sudah kita bahas tentang keutamaan ribat ya, keutamaan ribat satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari seorang yang berpuasa beribadah 1 bulan dengan siam dan qiyamnya ya. Maka ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Dan dari hadis ini adalah tentang keutamaan hirasah. Yani sebagai penjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tapal batas kaum muslimin dan sekaligus juga untuk mengawasi musuh-musuh yang barangkali menyelinap kepada kaum muslimin. Dan juga keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam qala an Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza muttafaqun alaih. Ini juga keutamaan orang yang mengurusi orang yang berjihad. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jahaza ghasiyan," siapa yang menyiapkan untuk berperang,
menyiapkan seorang yang berperang, artinya modali, ya, memberikan bekal kepada orang yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Ya. Ditulis pahalanya sama seperti orang yang pergi berjihad. Karena membiayai orang yang mau pergi berjihad. Wa man khalafa ghaziyan, dan siapa yang ditinggalkan oleh seorang yang berjihad pada keluarganya dengan baik, faqad ghaza, maka sungguh dia juga telah berperang. Artinya siapa yang ngurusi keluarga yang ditinggal oleh orang yang pergi berjihad, diurusi dengan baik, maka juga mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah, ini yang keutamaan sangat besar. Dan Imam Nawawi juga mengulang hadis ini berkaitan dengan masalah keutamaan dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Ta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ta'awun yang baik, apalagi adalah di jalan Allah, keutamanya adalah sangat besar. Jadi orang yang membiayai orang pergi berjihad, maka sama seperti orang yang pergi berjihad. Orang yang mengurusi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang pergi berjihad juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjihad. Nah, qala wa Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqat dhillu fustatin fi sabilillah wa manihatu khadimin fi sabilillah aw turuqatun fahlin fi sabilillah. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sedekah yang paling afdal, paling utama adalah dhillu fustat fi sabilillah. Yani menaungi rumah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga di sini, ya. Dan wa manihatu khadimin fi sabilillah, dan memberikan pelayanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au turuqatu fahlin fi sabilillah. Turuqatu fahlin ini unta yang sudah mulai siap menjadi indukan, ya. Yang ini diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu semuanya adalah fi sabilillah, dari tiga pembelanjaan ini yang itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan afdhalus shadaqah, sedekah yang lebih utama. Dan ini juga tidak semakna dengan hadis sebelumnya. Kalau orang yang membiayai orang yang mau pergi berjihad, ini sama dengan orang yang berjihad, kan juga sama, ya. Kemudian juga orang yang membiayai keluarganya orang yang pergi berjihad, ini juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjihadnya, juga merupakan pembiayaan atau sedekah yang lebih afdal, yang paling utama, karena berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga diambil faedah tentunya juga tentang wajibnya kerjasama, ta'awun 'alal birri wat taqwa di antara kaum muslimin, khususnya ketika mempersiapkan pasukan perang. Mempersiapkan pasukan perang kaum muslimin ini, ya, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan afdhalus shadaqat, sedekah yang paling afdal, paling utama, dan qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan yang paling utama, ketika itu semuanya adalah fi sabilillah.
ya, ketika itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah termasuk ibadah-ibadah sifatnya juga muta'addiyah, ya. Sifatnya memberi manfaat kepada orang lain, bukan pribadi. Dan ini tidak hanya kepada yang pergi berjihad saja, tapi juga kepada masyarakat kaum muslimin secara keseluruhan. Karena mempersiapkan satu orang ini, ya, kalau kemudian untuk berperang, ini kan dalam rangka dia juga untuk menjaga kaum muslimin secara keseluruhan. Maka nilainya, manfaatnya jelas akan lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dari manfaat itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat, kami akan tulis apa yang mereka lakukan dan athar, dampak dari kebaikan yang mereka lakukan ini. Maka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya kenapa kok kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal. Ini adalah karena manfaatnya itu adalah muta'addid. Manfaatnya juga berkaitan dengan banyak orang dan bahkan berkaitan dengan masyarakat kaum muslimin. Maka yang namanya ibadah, maka di sini ibadah yang sifatnya adalah muta'addiyah tentunya nilainya lebih daripada ibadah yang sifatnya adalah fardiyah, yang sifatnya adalah pribadi. Seperti sholat misalkan, atau puasa misalkan, ya beribadah. Maka ketika manfaatnya itu adalah lebih kepada pribadi dan juga manfaat, atau dan dibandingkan dengan manfaatnya yang lebih kepada orang banyak, tentunya yang manfaatnya kepada orang banyak jelas itu adalah nilainya lebih. Bahkan bisa jadi dari manfaat itu, ketika manfaat itu adalah terus berkembang, artinya bisa berantai, maka manfaat itu juga akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita singgung tadi. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan tulis apa yang awal mereka lakukan, wa atharahum, dan athar, dampak dari itu. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan daripada harta-harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalika qadirun alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.